Alat ukur suhu dinamakan termometer. Termometer terbagi atas 3 macam. Ada termometer zat cair, ada termometer bimetal, dan juga ada termometer kristal cair. Oke, sahabat cetak, kita lanjut ke part 2 mengenai perubahan suhu. Di sini, perubahan suhu menyebabkan sebuah pemuaian. Pemuaian sendiri merupakan pertambahan panjang, luas, volume pada suatu benda yang diakibatkan karena suhu di sekitar benda tersebut mengalami peningkatan. Nah, di sini pemuaian terbagi atas 3 macam. Ada pemuaian pada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Pada zat padat sendiri terjadi pemuaian panjang, luas, dan juga volume, sedangkan pada zat cair hanya terjadi volume saja. Begitu pula pada zat gas hanya terjadi pada volumenya saja. Untuk yang pertama, kita ke pemuaian zat padat, yaitu panjang. Pemuaian panjang merupakan bertambahnya panjang suatu benda karena suatu peningkatan suhu. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul yang awalnya itu bergeraknya tidak terlalu cepat, maka pada saat terjadi peningkatan suhu, si atom tadi bergeraknya atau bergetarnya lebih cepat dari biasanya, sehingga logam atau benda tersebut memuai ke segala arah. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Misalnya, pada muai panjang kaca yaitu 9 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius ini berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Nah, untuk tabel koefisien muai panjang beberapa benda di sini sudah saya cantumkan. Ada kaca biasa, ada kaca pirek, ada aluminium, ada kuningan, ada baja, dan juga ada tembaga. Tapi biasanya yang sering kali muncul pada soal-soal yaitu aluminium, baja, dan juga tembaga. Jadi ketiga benda ini yang harus kalian pahami mengenai koefisien muai panjangnya dengan satuannya yaitu per derajat Celcius. Untuk rumusnya ada di bawah ini. Rumus dari pemuaian panjang pada zat padat yaitu L sama dengan L0 plus L0 kali alfa kali delta T. Nah, kenapa di sini ada dua rumus? Sebenarnya ini adalah rumus yang sama. Untuk rumus yang atas merupakan rumus penjabarannya, sedangkan rumus yang bawah ini singkatnya. Jadi kalau L0 dikali 1 ya tinggal L0 juga. Jadi balik lagi ke rumus yang atas. Untuk keterangannya ada di kotak sebelah kanan ini, jadi langsung bisa dilihat. Nah, untuk contoh dari pemuaian zat padat panjang, yaitu misalnya kalian bisa jumpai di jalan raya pada kabel-kabel listrik. Kabel listrik di jalan raya tentunya pada siang hari dan juga malam hari menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada siang hari, kabel listrik terlihat lebih kendor. Sedangkan pada malam hari, kabel listrik terlihat lebih kencang. Hal itu yang disebabkan karena pemuaian. Suhu pada siang hari mengalami peningkatan sehingga menyebabkan kabel listrik itu memuai, jadi bertambah panjang. Sedangkan pada malam hari suhunya relatif lebih turun sehingga kabel listrik kembali ke posisi semulanya. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal ini merupakan penerapan dari rumus
pemuaian panjang pada zat padat yang di atas tadi. Yang ini ya. Contohnya yaitu panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui yang pertama ada L0 yaitu panjang mula-mula si aluminium yaitu 100 cm. Kemudian ada suhu awalnya yaitu 30 derajat Celcius dan suhu akhirnya 80 derajat Celcius. T0 ini merupakan suhu awal, sedangkan T1 suhu akhir. Jadi untuk simbolnya bisa kalian sesuaikan, bisa T1 T2 atau T0 T1 atau T0 T. Jadi jika di awal sudah menggunakan 0 sama 1 atau 1 dengan 2, seterusnya bisa digunakan seperti itu. Nah, untuk delta T ini merupakan perubahan suhu atau selisih suhu dari suhu akhir ke suhu awal. Jadi tinggal dikurangi suhu akhirnya dengan suhu awal. 80 dikurangi 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian diketahui lagi alfa, yaitu koefisien muai panjang aluminium. Ada di sini 0,000026 per derajat Celcius atau 25. Jadi 25 sama 26 ini jadi pembulatan seperti itu. Jadi di sini saya bulatkan 0,000026 seperti itu. Jadi selisihnya hanya sedikit karena angkanya itu kalau 5 itu bisa dibulatkan. Jadi di sini saya bulatkan menjadi 26. Kalau semisal mau dipakai 25, bisa juga langsung ditulis 25. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah L1, yaitu panjang akhir. Panjang akhir si aluminium setelah memuai pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi, untuk rumusnya yaitu L sama dengan L0 plus L0 kali alfa kali delta T. Langsung dimasukkan L0-nya yaitu 100 cm ditambah 100 cm. Alfanya dimasukkan, delta T-nya juga 50 derajat Celcius dimasukkan, tinggal dikali yang ada di kurung ini dikerjakan terlebih dahulu, dikali hasilnya 0,0013. Kemudian ada perkalian antara 100 cm dengan 0,0013 ini dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya adalah 0,13. Kemudian 100 cm ditambah 0,13 hasilnya 100,13 cm. Jadi aluminium pada suhu 80 derajat Celcius panjangnya itu 113 cm. Bagaimana, mudah kan? Untuk selanjutnya yaitu pada pemuaian zat padat mengenai luasnya. Pemuaian luas adalah pertambahan luas benda karena peningkatan suhu. Jadi yang pertama tadi pertambahan panjang, sekarang pertambahan luas. Pemuaian luas terjadi pada benda luas yang tipis, misalnya pada plat logam. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Jadi koefisien muai luas ini besarnya 2 kali koefisien muai panjang. Kalau koefisien muai panjang tadi alfa, maka untuk pemuaian luas kali ini adalah 2 kali alfa. Nah, untuk rumusnya ada di sebelah kiri. Ini disimbolkan dengan A. Kalau panjang tadi disimbolkan dengan L, yang luas disimbolkan dengan A. A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Jadi rumusnya itu hampir sama semua, tapi yang membedakan adalah koefisien muainya dan juga simbolnya. Kalau luas pakai A, kalau koefisien muai luas pakai beta, ini adalah simbol beta, yang nantinya nilainya adalah 2 kali alfa. Untuk keterangan rumusnya ada di sebelah sini. Jadi luas A itu luas akhir benda,
A atau A1 itu luas akhir benda, kalau A0 itu luas mula-mula, sedangkan beta koefisien muai luas dan delta T perubahan suhu. Contohnya yaitu pada pemasangan kaca jendela dibuat sedikit renggang. Jadi kalau kalian jumpai di rumah kalian ketika kaca itu dibongkar dari bingkainya, kaca jendela yang dipasang pada bingkai jendela itu dibuat sedikit renggang. Karena apa? Agar saat kaca mengalami peningkatan suhu dari lingkungannya, kaca tadi memiliki ruang untuk memuai. Jika tidak dibuat renggang, maka saat terjadi pemuaian, kaca tidak mempunyai ruang untuk memuai sehingga dapat menyebabkan kaca itu pecah atau retak. Seperti itu. Untuk contoh soalnya di sini ada selembar baja pada suhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 50 cm dan lebar 30 cm. Jika koefisien muai panjang baja 0,000011 per derajat Celcius, maka berapakah luas baja pada suhu 60 derajat Celcius? Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui T0 atau suhu awal yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya 60 derajat Celcius. Sedangkan delta T dari suhu akhir dan suhu awal itu 40 derajat Celcius. A0 ini luas mula-mula. Jadi karena ini selembar baja yang bentuknya itu kita misalkan sebagai persegi panjang, maka untuk mencari luas dari persegi panjang atau luas si baja ini, kita kalikan saja panjang dikali lebar, yaitu 50 kali 30 cm, sama dengan 1500 cm persegi. Untuk alfanya, koefisien muai panjang baja itu 0,000011 per derajat Celcius. Sehingga untuk koefisien muai luas, karena koefisien muai luas tadi 2 kali koef muai panjang, maka betanya sama dengan 2 kali alfa, 2 kali 0,00 ini tadi. Sehingga hasilnya 0,00022 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah luas selembar baja akhir atau luas baja pada saat sudah memuai pada suhu 60 derajat Celcius. Jadi langsung menggunakan rumus A sama dengan A0 plus A0 kali beta kali delta T. Yang ada perkalian dikerjakan terlebih dahulu sehingga menghasilkan 1,32 cm persegi. Tinggal ditambahkan dengan A0-nya 1500 cm persegi menghasilkan 1501,32 cm persegi. Jadi, luas baja pada suhu 60 derajat Celcius yaitu 1501,32 cm persegi. Jadi, ini luas baja akhir. Kalau nanti ada di soal lagi ditanyakan berapakah pertambahan luasnya, tinggal dicari delta A-nya. Untuk mencari delta A, tinggal A akhir atau luas akhir dikurangi dengan luas awal. Jadi 1501,32 cm persegi tinggal dikurangi dengan 1500 cm persegi. Itu ya. Lanjut ke pemuaian zat padat, yaitu pada volumenya. Pemuaian volume adalah pertambahan volume benda karena peningkatan suhu. Jadi ini peningkatannya suhu menyebabkan volume si benda tadi meningkat. Benda-benda yang berdimensi 3 memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koef muai 3 kali koef muai panjang. Jadi kalau si pemuaian luas tadi 2 kali koef muai panjang, sedangkan kalau koef muai volume 3 kali koef muai panjang. Untuk rumusnya, pemuaian volume disimbolkan dengan V. V sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Jadi gamanya itu 3 kali alfa.
Gitu ya. Terus untuk contohnya, yaitu kita lihat pada pemasangan rel kereta api. Jadi pada pemasangan rel kereta api, ini batangnya ini dibuat bercelah. Antara rel satu dengan rel yang lainnya itu dibuat ada celahnya. Karena apa? Karena nanti pada saat mengalami peningkatan suhu di lingkungan sekitarnya, jika tidak dibuat bercelah, maka efeknya akan seperti gambar di bawah ini. Dia akan bengkong karena tidak memiliki ruang untuk memuai. Jadi itu sebabnya rel kereta api dibuat renggang atau bercelah antara sambungan rel yang satu dengan rel yang lainnya. Contoh soalnya yaitu tentukan volume akhir aluminium setelah memuai pada suhu 40 derajat Celcius. Jika volume awal aluminium pada suhu 0 derajat Celcius adalah 100 cm kubik. Jadi di sini langsung ditulis diketahui V0-nya yaitu 100 cm kubik karena jika volume awal sudah jelas ada tulisan jika volume awal 100 cm kubik. Untuk suhunya, suhu awal 0 derajat Celcius, suhu akhirnya yaitu 40 derajat Celcius, sehingga delta T-nya 40 dikurangi 0 sama dengan 40. Hasil dari delta T ini sama dengan T akhir karena suhu awalnya berada pada 0. Untuk gamanya, karena tadi koef muai volume itu 3 kali koef muai panjang, maka tinggal dikalikan 3 dikali dengan koefisien muai panjang dari si aluminium. Itu 3 kali 0,00026, sehingga hasilnya ini 0,00078 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah volume akhir pada suhu 40 derajat Celcius. Langsung menggunakan rumus V sama dengan V0 plus V0 kali gamma kali delta T. Dimasukkan lagi seperti yang tadi, V0-nya 100 cm kubik, V0-nya lagi 100 cm kubik, dikali gamanya, dikali delta T-nya. Yang ada perkalian dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya adalah 0,0312 cm kubik. Dijumlahkan dengan V0 yang ada di depan, 100 cm kubik. Hasil akhirnya adalah 100,0312 cm kubik. Jadi, volume akhir dari si aluminium itu tadi adalah 100,0312 cm kubik pada suhu 40 derajat Celcius setelah memuai. Lalu berapakah perubahan atau delta dari V-nya? Tinggal dikurangi antara V dengan V0, V1 dengan V0-nya. Sampai di sini saya kira sudah paham mengenai perubahan suhu, yaitu mengenai pemuaian pada zat padat. Kita akan lanjut ke part 3 mengenai pemuaian volume pada zat cair dan juga zat gas. Jangan lupa untuk tonton juga video sebelumnya mengenai skala suhu dan alat ukur suhu. Terima kasih dan selamat belajar.